Swastiastu, selamat siang. Hari ini kita berada di Karangasem. Ya, salah satu objek wisata yang terkenal di mancanegara yaitu Tirta Gangga. Kali lover, senang sekali rasanya bisa langsung ketemu owner sekaligus founder dan pengelola dari objek wisata Tirta Gangga. Swastiastu, Agung. Swastiastu, Ibu. Niki kami mau nanya sekaligus apa yang menjadi kelebihan dari objek wisata Tirta Gangga yang Atu kelola? Ya, salah satu kelebihan objek wisata Taman Tirta Gangga adalah sebagai objek wisata peninggalan bersejarah. Di mana Taman Tirta Gangga sebagai istana taman air itu dibangun oleh Raja Karangasem yang terakhir, Ide Anak Agung Anglurah Ketut Karangasem. Nah, dengan perkembangan zaman sampai sekarang, kami sebagai generasi penerus beliau meneruskan dan melestarikan Taman Tirta Gangga sebagai peninggalan bersejarah. Kemudian sampai saat ini berkembang menjadi objek wisata dan menjadi ikon pariwisata Bali dan Karangasem khususnya. Waduh, luar biasa. Turis mancanegara, domestik sampai ribuan ya, Tung? Sampai ribuan per hari. Ya. Keren banget. Kalau musim ramai lagi, kalau high season, Juli, Agustus, itu rata-rata 3.400 wisatawan yang datang. 3.000 guys. Kaori lover dimanapun berada, senang sekali berada dalam kondisi sejuk, nyaman, dan penuh dengan suasana keceriaan, kebahagiaan, healing. Dan di sini yang merasakan suatu vibrasi yang positif, ada air yang jernih, ada ikan yang hidup dengan senantiasa mereka dapat sentuhan kasih sayang ya tuh. Dan ribuan wisatawan ngasih sentuhan kasih sayang. Ngasih makan, dan dari berbagai negara sudah datang ke sini. Dominan turisnya dari mana nih, Ki? Untuk saat ini dominan dari India dan Eropa. Wisata healingnya tuh ya? Ya. Indah sekali kalau teman-teman melihat di sekitaran lingkungan Tirta Gangga. Banyak sekali kita temukan vibrasi-vibrasi yang airnya muncul langsung dari bawah tanah. Memberikan kita energi positif untuk bisa dirasakan. Energi di sinilah yang tidak ada duanya, guys. Teman-teman yang belum pernah ke Tirta Gangga, bisa kalau ke Bali menuju daerah Karangasem, tentunya di sini memiliki ciri khas tersendiri. Keluarga raja, taman bermainnya serta tempat mandinya dumun atau nggih? Iya, betul. Oke. Di sini taman rekreasi untuk keluarga istana dulu. Kemudian raja juga bijak dalam hal itu memberikan kepada masyarakat, kepada rakyatnya pada zaman itu untuk ikut diperbolehkan menikmati keindahan Taman Tirta Gangga, yang mana Taman Tirta Gangga ini dihiasi oleh kolam-kolam yang mana sumber airnya itu berasal dari sumber mata air langsung yang disucikan oleh raja. Wow, luar biasa. Sudah ratusan tahun tetapi tetap lestari. Dan tugas kita bersama yaitu mengajak keluarga, memberikan informasi kepada anak-anak kita bahwa tujuan wisata bukan hanya ke luar negeri saja, tetapi untuk lokal destination yang ada di Bali juga patut kita kembangkan dan lestarikan. Iya, nah, betul. kalau turis mereka dadas mandi tuh? Boleh karena ini memang istana taman air yang memang dilengkapi oleh raja dulu, seperti kolam renang, tempat melukat juga ada. Kemudian raja pada zaman dulu, pada saat taman ini selesai dibangun, raja memang sudah memiliki 2 perahu dulu. Ya, sehingga sampai saat ini ya kita kembalikan lagi perahu yang dulu pernah ada, namun ya bentuknya memang tidak menyerupai. Tetapi raja dulu memberikan nama untuk perahunya, yaitu Angsa Putih dan Gajah Mina. Ada artinya nih Kak tuh? Angsa Putih, Gajah Mina. Gajah Mina, kalau Angsa Putih yaitu
memang Lambang keharmonisannya. keharmonisan. Kalau Gajah Mina karena ini memang air, banyak air, jadi Gajah Mina itu adalah sebuah patung ikan yang memiliki belalai seperti gajah. Ah, Seperti itu. keren sekali teman-teman. Kalau memang ada waktu dan kesempatan ke Bali belum lengkap kalau belum ke Tirta Gangga. Nah, di sini langsung kita bisa melihat dan merasakan healingnya Pulau Bali, surganya yang ada di Pulau Dewata, tentu tersebar di beberapa titik di kabupaten kota yang ada di Bali. Untuk Karangasem sendiri yang memiliki luas wilayah yang cukup banyak ya, Luas, dengan ya. penduduknya, dengan energi Gunung Agung, Ya, Pura Besaki, banyak pura-pura tua di sini. pura-pura yang memang memiliki sejarah serta tujuan wisata yang memang dari kerajaan tetap dilestarikan, salah satunya Tirta Gangga dan Taman Ujung. Taman Ujung. Bagaimana kiat dan strategi pengelola untuk terus memberikan sentuhan-sentuhan tidak tergerus dengan zaman. Tentunya di sini memerlukan tangan-tangan yang kreatif untuk mengelola objek wisata. Kira-kira kenapa itu? Iya, kiat-kiat kita sebagai generasi penerus yang diberikan tanggung jawab untuk melestarikan taman peninggalan sejarah ini, ya kita yang pertama kita harus perhatikan itu adalah struktur utama dari taman ini yang tidak boleh dirubah konsepnya, Oke. yaitu ya tetap masih apa yang dulu ada, kolam-kolam ini, Utama, kemudian Madya, menara, Mendala. air mancur ini, Ya. itu memang dari dulu memang sudah ada, jadi ini harus tetap lestari. Jadi Dilestarikan, dijaga. ya. Kemudian Kembangkan. kiat-kiat kita untuk menjaga kelestarian dan keamanan Taman Tirta Gangga ini, karena di sini air yang berlimpah, di mana-mana bisa keluar air. Ya. Jadi kita harus pintar-pintar menata taman ini bagaimana supaya limbah-limbah air yang keluar di setiap sudut ini bisa Dialirkan. aman. Ah. Bisa aman. Jadi kita harus membuatkan saluran-saluran supaya mengalir di satu tempat, tidak merambah ke tempat lain dan yang bisa merusak yang lainnya. Nah, kemudian kita melakukan perbaikan-perbaikan dengan sentuhan-sentuhan keindahan, yaitu tujuannya adalah untuk memberikan dampak atau daya tarik kepada wisatawan supaya tidak membosankan. Mereka datang tidak melihat itu-itu saja, kemudian fasilitas yang harus kita siapkan sebagai salah satu kriteria yang memang harus ada di dalam sebuah objek wisata, itu adalah seperti ya toilet-toilet, fasilitas-fasilitas umum, tempat parkir, tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan sampah, kemudian fasilitas-fasilitas lain yang bisa menjadi aktivitas tamu di dalam. Jadi tidak, wisatawan yang datang tidak membosankan. Ya. Jadi seperti restoran, kedai kita buat. Coffee shopnya cakep. Ya. Dan sekarang nih kita diberikan tugas bagaimana kedepannya bisa menambah daya tarik yang lebih tinggi lagi dan lebih menggaung di dunia. Jadi kita sedang membuat museum di sini. Sip. Dan shop juga sudah ada, shop yang baru sebagai souvenir, salah satu. Iya, souvenir shop. Keren. Ari lihat nggak ada sampah plastik ini. Ini memang airnya jernih sekaligus nanti bisa menjadi contoh pengelolaan air serta sumber daya yang ada dan tetap menjaga kebersihan. Para tamu sampai sore juga tetap masih ramai tuh. Sampai jam 6:30 itu masih ada yang banyak datang. Wow, 6:30 guys. Jadi kalau ada traveling ke daerah Bali Timur, Karangasem, ini tujuan utama nanti bisa dikunjungi, sekaligus teman-teman bisa bercerita bagaimana bisa menikmati energi alamnya Pulau Bali di Tirta Gangga. Nah, di sini kalau ada terapi air pun apa itu? Kita akan segera wujudkan. Berendam di air? Berendam di air. Wow. Nah, karena kita harus membuat sesuatu daya tarik itu harus berdasarkan
pengalaman di lapangan. Nggih. Kita harus memberikan perhatian apa yang sebenarnya yang memang diinginkan oleh wisatawan. Jadi kita harus melihat setiap hari, misalnya wisatawan yang datang sini, misalnya udara pas kebetulan panas dan turun dari Lempuyang, mereka pasti ingin ada pertunjukan kesejukan, ya, merendam di air, merendam kakinya. Ingin nyemplung kayaknya, Ji. Kalau lihat situasi seperti ini, ikan pun senang banget berkembang biak, dan ini banyak ribuan ikan yang dibudidayakan di sini. Sekaligus yang besar-besar sudah berapa tahun nih, Ko Ji? Waduh, itu udah puluhan tahun yang besar-besar sampai overweight. Overweightnya. Jadi pembangunan museum, festival yang dengar ada dikembangkan juga yang perdana di sini. Iya, festival untuk pertama kalinya kita menyelenggarakan festival pariwisata, yaitu yang bertema. Kita lihat ke sana. Yang bertema Anggripta Tirta Ikanang Langu. Nah, itu artinya kita bersyukur dan memuliakan air sebagai sumber kehidupan, dilihat dari segi atau dari sisi keindahannya. Ini sangat erat kaitannya dengan Tirta Gangga sebagai istana taman air, yang mana areal taman ini memang dibuat indah, menjadi indah karena banyaknya kolam-kolam di sini yang tertata. Jadi itulah tema festival yang kita angkat atau selenggarakan minggu lalu, Anggripta Tirta Ikanang Langu. Anggripta Tirta Ikanang Langu. Keren sekali. Kari lovers dimanapun berada, sungguh indah rasanya kalau bisa menikmati oksigen alam yang ada di Tirta Gangga tanpa polusi. Darahnya sejuk, suara air gemericik, dan wisatawan yang datang itu tersenyum lebar, guys. Jadi teman-teman yang belum ke sini ataupun yang masih penasaran tentang Tirta Gangga itu seperti apa ya, boleh jadwalkan, buka setiap hari Senin sampai Minggu. Dari jam berapa, Ji? Dari jam 6 sampai jam 7 malam. Jam 6 pagi sampun buka sampai jam 6 pagi sudah ramai wisatawannya 10 datang. malam. Jadi kalau mau suasana romantis, boleh kita naik tangga. Ini desain instrukturnya, Titiang lihat bergaya modern tradisional ya, Ji ya? Ini Chinese-nya. Chinese dan Balinese. Ini Chinese Balinese. Ini alkulturasi budaya. Dari tahun berapa nih itu? Ini taman ini dibangun tahun 1948. Oh, belum lahir gitu ya. Saya juga belum lahir. Baru merdeka itu 3 tahun. 1948 sudah memiliki konsep dan ide leluhur ide dengan taman yang dibuka untuk umum. Jadi teman-teman wisatawan domestik maupun internasional yang nantinya bisa melihat keindahan Tirta Gangga, so jangan lupa kunjungi. Oke. Kalau karyawan minta berapa di kita? Karyawan 44 orang untuk taman, dan restoran itu ada 20 karyawan. 44 karyawan dari lingkungan Abang. 80%. 80% Riki. 80% dari lingkungan Desa Ababi. Kemudian ya dari Abang juga ada. Kemudian di luar Desa Ababi juga ada. Bahkan dari Semeton Muslim pun ada kita angkat. Mereka menjadi karyawan karena memang pemberdayaan. Memang Puri Karangasem itu sangat erat dengan hubungan Semeton Muslim. Itu dari perjalanan sejarah kita. Kerajaan Karangasem memang tidak lepas dengan Muslim Sasak. Yang pada saat itu dibawa oleh raja ke Karangasem dan diberikan tempat oleh raja, dan sekaligus diberikan juga lahan untuk mata pencaharian mereka. Toleransinya tinggi ya tuh, Sampai sekarang toleransi beragama itu dijunjung tinggi, Riki. Dijunjung tinggi oleh Puri. Purinya. Ya.
luar biasa. Salah Salah satu keturunan raja yang langsung turun untuk mengelola tempat ini. Kira-kira Punapi untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di sini dengan adanya objek wisata Tirta Gangga. Sudah jelas sekali bahwa dengan kebangkitan Taman Tirta Gangga sebagai objek pariwisata, sehingga Taman Tirta Gangga ini menjadi salah satu tujuan utama wisatawan. Ya. Dengan demikian, di daerah sekitar Taman Tirta Gangga ini sudah banyak sekali masyarakat membangun ruang-ruang kehidupan ekonomi. Ya, jadi banyak restoran yang dibangun, banyak bungalow-bungalow yang dibangun. Nah, itu adalah salah satu dampak dari keramaian wisatawan yang datang ke Tirta Gangga. Jadi warung-warung di sekitar pun mereka makin ramai tuh ya. Semakin berpenghasilan. Iya, Titi yang lihat tadi ada souvenir, warung-warung buka, sampai parkiran full. Iya. Untuk desa adatnya. Jadi inilah PAD-nya meningkat. Mudah-mudahan dengan Tirta Gangga bisa meningkat juga PAD Karangasem. Iya. Mantap, betul. Teman-teman, kalilover dimanapun yang sudah menikmati perbincangan kita tadi, yang kita ambil garis merahnya adalah bagaimana kita mencintai local destination yang ada di Bali, tentu dari keinginan dan kesadaran kita untuk membangkitkan pariwisata Indonesia, khususnya yang ada di Bali, dengan mencintai dan langsung bisa melihat Tirta Gangga yang ada di Karangasem, khususnya yang langsung dikelola swadaya oleh keluarga Puri. Dan di sini kita banyak belajar pengelolaan daerah wisata. Mungkin banyak desa-desa wisata yang dibangun. Punapi, kira-kira pesan dan kesan atau sebagai pengelola untuk bisa menyeimbangkan desa wisata tersebut menjadi desa tujuan layak untuk dikunjungi para turis domestik dan internasional. Ya, pesan saya untuk pengelola-pengelola objek wisata lainnya yang baru berkembang atau yang sudah ada, yaitu untuk meningkatkan daya tarik wisatawan datang ke daerah timur. Ya, marilah kita sekarang sama-sama membangun image dari objek wisata yang dikelola. Salah satunya adalah kita sebagai pengelola harus bisa memberikan suatu kepuasan kepada wisatawan. Jadi kepuasan itu apa lingkupnya? Satu, kita harus bisa menjaga keindahan, kenyamanan, dan keamanan wisatawan yang berkunjung. Di samping kenyamanan yang dimaksud itu adalah ya fasilitas yang memang diperlukan oleh sebuah objek wisata, tentunya itu harus ada. Kita mampu menyiapkan. Jadi wisatawan merasa nyaman. Datang lagi. Jadi tidak perlu lagi untuk membuat promosi yang besar-besaran. Hanya kesan yang memang didapat oleh wisatawan itu akan bisa menyebar dari mulut ke mulut, yaitu secara otomatis ini akan bisa membangkitkan keinginan wisatawan untuk berkunjung ke tempat yang kita kelola. Oke, jadi marketing otomatis yang katanya. Iya. Keamanan, keindahan, kenyamanan, kenangan, luar biasa. Sahabat Karilover, senang sekali hari ini kita bisa berbincang-bincang dengan Ida Gagung untuk bagaimana strategi pengelolaan daerah wisata, dan sampai sekarang ribuan turis mancanegara domestik yang hadir di sini. Kami merasa bangga melihat potensi daerah yang dikelola sedemikian apik sehingga bisa bermanfaat bagi lingkungan dan warga sekitarnya. Rahajang atuh, selamat dan sukses. Semoga makin bermanfaat dan makin berkembang sampai mancanegara. Rahayu, Om Santi. Om. Terima kasih.